Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Mariatul Rahima, dan 3 rekan saya yang lainnya, yaitu Muhammad Firda Fauzan, Hani Fauziah, dan Randy Santika Nugraha, akan mempresentasikan tentang konsep kerja dan motivasi kerja untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen syariah. Latar belakang, setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya melalui bekerja, manusia akan berusaha memperoleh harta kekayaan. Dalam syariat Islam, kekayaan Islam dipandang amat penting untuk dapat menjalankan ketentuan-ketentuannya, dan paling tidak ada 2 rukun Islam yang mensyaratkan kemampuan ekonomi yang cukup, yaitu untuk melaksanakan kewajiban zakat dan haji. Apakah ajaran Islam menganjurkan dan memberi motivasi untuk bekerja yang hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi? Motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja yang ingin dicapai. Namun begitu, mengingat landasan dasar penelitian dari teori-teori motivasi yang ada bersifat kapitalistik, maka teori motivasi yang berdasarkan pada perspektif Islam tetap mengelompokkan faktor-faktor motivasi ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, karakteristik organisasi, yaitu lingkungan kerja yang menyenangkan, tingkat kompensasi, supervisi yang baik, adanya penghargaan atas prestasi, status dan tanggung jawab. Lalu ada faktor internal, karakteristik pribadi, yaitu tingkat kematangan pribadi, tingkat pendidikan, keinginan dan harapan pribadi, kebutuhan, kelelahan, dan kebosanan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam tentang kerja. Yang kedua, seperti apa budaya kerja bagi umat Islam. Yang ketiga, apa itu akad dan kontrak kerja. Yang keempat, seperti apa sistem kerja barat dalam pandangan Islam. Yang kelima, apa itu motivasi dan produktivitas. Yang keenam, seperti apa motivasi dalam perspektif Islam. Yang ketujuh, seperti apa etos kerja muslim dalam organisasi. Yang kedelapan, bagaimana hubungan antara kepribadian dan kesuksesan. Yang kesembilan, apa saja referensi konsep kerja dan motivasi kerja dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini saya akan menjelaskan pandangan Islam tentang kerja. Bekerja adalah salah satu konsep yang menjadi perhatian dalam Islam. Bekerja merupakan hal mendasar dalam kehidupan. Hidup manusia dapat berjalan baik jika setiap orang mau bekerja, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan sosial. Bekerja atau mencari rezeki yang halal merupakan ibadah. Rasulullah SAW bersabda, menegaskan, bekerja untuk mencari nafkah merupakan kewajiban atau fardu. Mencari rezeki yang halal adakah wajib sesudah menunaikan yang fardu seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, bekerja diselaraskan dengan keimanan, sekaligus sebagai wujud dari keimanan itu sendiri. Dengan demikian, bekerja merupakan aktivitas yang mulia. Dengan bekerja, seseorang dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya seperti zakat, infak, dan sedekah. Dalam Islam, bekerja juga merupakan wujud syukur akan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, bekerja juga sangat dianjurkan karena dapat menjaga wibawa dan kehormatan diri. Dengan bekerja, seseorang takkan meminta-minta dan mengharapkan pemberian orang lain. Bekerja di dunia merupakan salah satu jembatan menuju akhirat. Karena itu, bekerja bukan semata-mata mencari penghidupan di dunia. Cara kerja kita akan menentukan apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat atau tidak, maka setiap langkah kerja kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Juga saya akan menjelaskan tentang budaya kerja bagi umat Islam, yaitu ada 5. Yang pertama ada profesional, yang kedua ada tekun, yang ketiga ada jujur, yang keempat ada amanah, dan 5 kreatif. Yang pertama ada profesional. Setiap pekerjaan yang dilakukan seorang muslim harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik. Tentu saja untuk mencapai profesionalisme harus didukung dengan sarana yang ilmiah, modern, dan canggih. Yang kedua ada tekun. Seorang muslim tidak hanya sekedar bekerja tetapi juga menekankan agar bekerja dengan tekun dan baik, yaitu menyelesaikan
dengan sempurna karena itu merupakan kewajiban setiap muslim. Yang ketiga, ada jujur dalam bekerja, bukan hanya merupakan tuntutan melainkan juga ibadah. Seorang muslim yang dekat dengan Allah akan bekerja dengan baik untuk dunia dan akhirat. Yang keempat, ada amanah dalam bekerja adalah suatu perbuatan yang sangat mulia dan utama. Lalu yang kelima, ada kreatif. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin dianggap merugi karena tidak ada kemajuan dan tertinggal oleh perubahan. Terlebih lagi orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin dianggap orang yang celaka karena berarti akan tertinggal jauh dan sulit lagi mengejar. Orang yang beruntung hanyalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Berarti selalu ada penambahan. Inilah sikap perubahan yang diharapkan selalu terjadi pada setiap muslim sehingga tidak akan pernah tertinggal. Dia selalu antisipatif terhadap perubahan dan selalu siap menyikapi perubahan. Lalu akad dan kontrak kerja. Kontrak kerja dalam Islam adalah akad antara dua pihak atau lebih yang berisikan kesepakatan untuk melakukan kerja dengan upah yang telah disepakati. Pihak pekerja akan melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan, sementara pihak pemilik modal akan memberikan imbalan sesuai dengan kesepakatan. Akad yang biasa digunakan dalam kontrak ini adalah akad ijarah. Ijarah adalah perjanjian atau kontrak dalam hal upah mengupah dan sewa menyewa. Berdasarkan buku fikih ekonomi syariah, ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori motivasi dan produktivitas. Robin mengatakan motivasi adalah keinginan untuk sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan individu. Karena dengan motivasi ini diharapkan setiap karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Dalam meningkatkan produktivitas kerja, memerlukan sikap mental yang baik dari pegawai. Di samping itu, peningkatan produktivitas dilihat melalui cara kerja yang digunakan dalam melaksanakan hasil kerja yang diperoleh. Secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan untuk kemauannya melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Setiap orang yang akan memberikan motivasi harus mengenal dan memahami benar-benar latar belakang kehidupan, kebutuhan, dan kepribadian orang yang akan dimotivasi. Selanjutnya ada asas-asas motivasi. Pemberian motivasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan asas-asas motivasi. Menurut Hasibuan, asas-asas motivasi mencakup dalam 5 bagian, yaitu yang ke-1 ada asas. Mengikut sertakan asas maksudnya adalah mengajak karyawan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada karyawan mengajukan ide, kritikan, dan rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, asas komunikasi. Asas komunikasi maksudnya adalah menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara pelaksanaannya, dan kendala yang akan dihadapi. Yang ketiga, asas pengakuan. Asas pengakuan maksudnya adalah memberikan penghargaan yang tepat dan wajar kepada karyawan atas prestasi kerja yang telah dicapainya. Karyawan akan semakin rajin dan lebih bekerja keras jika usaha-usaha yang telah mereka laksanakan diberi penghargaan sehingga para karyawan merasa sebagian penting dalam perusahaan. Yang keempat, asas wewenang yang didelegasikan. Asas wewenang yang didelegasikan adalah mendelegasikan sebagai wewenang serta kebebasan untuk mengambil keputusan dan berkreativitas. Yang kelima, asas perhatian timbal balik. Asas perhatian timbal balik ini adalah memotivasi bawahan dengan mengemukan keinginan atau harapan perusahaan di samping berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh karyawan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori motivasi dalam perspektif Islam.
Dalam Islam, motivasi kerja dihubungkan erat dengan konsep tugas amanah, tanggung jawab, serta tujuan hidup yang selaras dengan ajaran agama. Beberapa konsep utama dalam motivasi kerja dalam Islam melibatkan ketakwaan, takwa, ikhlas, niat yang tulus, dan sikap syukur. Motivasi kerja dalam Islam tidak hanya terfokus pada keberhasilan duniawi tetapi juga pada kesempurnaan akhirat dengan memandang pekerjaan sebagai amanah dan kesempatan untuk beribadah. Seorang muslim dapat menentukan motivasi yang mendalam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, motivasi kerja dihubungkan erat dengan konsep tugas, amanah, tanggung jawab, serta tujuan hidup yang selaras dengan ajaran agama. Beberapa konsep utama dalam motivasi kerja dalam Islam melibatkan ketakwaan, ikhlas, niat yang tulus, dan sikap syukur. Yang ke-1, takwa. Ketakwaan, motivasi kerja dalam Islam diperkuat oleh konsep takwa, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim diberi dorongan untuk menjalankan tugas dan pekerjaan dengan baik sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Kesadaran akan tanggung jawab terhadap pekerjaan sebagai amanah dari Allah dapat menjadi motivasi yang kuat. Yang kedua, ikhlas. Niat yang tulus dan ikhlas dalam bekerja sangat ditekankan dalam Islam. Seorang muslim diingatkan untuk melakukan pekerjaan dengan niat yang murni, bukan semata-mata untuk pujian manusia, tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Konsep ikhlas ini dapat meningkatkan kualitas kerja dan memberikan motivasi yang tahan lama. Yang ketiga, sikap syukur. Islam mendorong umatnya untuk bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah, termasuk nikmat pekerjaan dan rezeki. Sikap syukur ini dapat menjadi pendorong positif untuk terus berusaha dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan. Yang keempat, bersikap adil dan berbuat baik. Konsep adil dan berbuat baik juga terkait erat dengan motivasi kerja dalam Islam. Seorang muslim diajarkan untuk bekerja dengan adil, baik dalam memperlakukan rekan kerja maupun dalam menyampaikan pelayanan kepada orang lain. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etos kerja muslim dan organisasi. Etos kerja Islam ialah karakter atau kebiasaan manusia dalam bekerja yang bersumber pada keyakinan atau akidah Islam dan didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Manusia bekerja bukan hanya motif mencari kehidupan dunia, tetapi bekerja merupakan perintah dari agama. Etos kerja seorang terbentuk oleh adanya motivasi yang terpancar dari sistem keimanan atau akidah Islam yang berkenaan dengan kerja yang bertolak dari ajaran wahyu bekerja sama dengan akal. Lebih jelasnya, etos kerja Islam merupakan karakter dan kebiasaan manusia berkenaan dengan kerja, terpancar dari sistem keimanan atau akidah Islam yang merupakan sikap hidup mendasar terhadapnya. Hubungan antara kepribadian dengan kesuksesan. Hubungan antara kepribadian dan kesuksesan itu saling berkaitan karena dengan mempunyai kepribadian optimis, seseorang mampu melihat sisi positif dari situasi negatif yang memungkinkan mereka untuk mengatasi hambatan dalam karirnya. Ketika seseorang memperbesar perspektif dan melihat keuntungan dalam sebuah kerugian, sisi positif dari situasi negatif seberapa jauh telah melangkah serta seberapa jauh lagi harus melangkah dan segera untuk memulainya. Ini akan menjadi bakal untuk seseorang melangkah kesuksesan lebih cepat. Referensi Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, ada Quran Surat At-Taubah ayat 105. Kemudian yang kedua, ada Quran Surat As-Saba ayat 13. Dan yang terakhir, ada Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Kesimpulan, kerja dalam Islam mencakup beberapa aspek penting, yaitu ibadah dan niat yang ikhlas, berbuat baik dan adil, bersedekah dan beramal, tawakal dan doa. Aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan, seperti bekerja dengan baik, didasari iman dan takwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuaian upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena, ahli dan profesional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam.
Beberapa konsep utama dalam motivasi kerja dalam Islam melibatkan ketakwaan, takwa atau ikhlas, niat yang tulus, dan sikap syukur. Referensi Al-Quran dan Sunnah ada di Quran Surat At-Taubah ayat 105 dan Al-Qasas ayat 126. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.